Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwani fillah, ya anak-anak kelas 8, kaifahalukum jami'an. Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan pada Ustadz dan pada antum sekalian kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran nahwu untuk kelas 8. Ya, namun terlebih dahulu sepatutnya kita sebagai orang Islam, ya, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita dan melimpahkan nikmatnya kepada kita, yang nikmat ini tidak diberikan kepada seluruh manusia, yaitu nikmat di mana Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, ya, seorang yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi seorang muslim, seorang manusia. Kemudian, ya, kita bersyukur pada Allah juga yang telah menjadikan kita beriman kepadanya, di mana iman ini, ya, merupakan penentu menjadi penentu apakah seseorang itu nanti dia bahagia di dunia atau sengsara di dunia, ya, atau sengsara di akhirat atau bahagia di akhirat pula. Oleh karena itu, sepatutnya kita bersyukur pada Allah yang telah melimpahkan pada kita nikmat-nikmat terbesar ini. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana beliau telah menyampaikan risalah dari Tuhannya kepada umat manusia, ya, dimana dengan sunnah beliaulah maka seluruh amalan manusia baru akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang isim, dan kita juga sudah membaca, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan isim. Nah, untuk sekarang, ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yakni di halaman 7, judulnya adalah fi'il atau kata kerja. Fi'il atau kata kerja. Kalau bahasa Arabnya dibaca al-fi'lu. Al-fi'lu. Baik. Nah, sekarang kita baca, ya, definisi fi'il. Perhatikan, ya, definisi fi'il. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Disertai dengan waktu. Nah, jadi fi'il itu kata yang menunjukkan suatu makna atau suatu arti, namun dia terikat dengan waktu, seperti yang dijelaskan pelajaran kemarin, ya. Jadi fi'il, kata kerja, adalah suatu kata yang memiliki makna yang dia terikat dengan waktu. Coba kita baca sini. Contohnya apa? Kataba misalnya, ya, telah menulis. Qara'a, telah membaca. Yaktubu, sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Jadi ada kata telah dan ada kata sedang. Dua kata ini, telah dan sedang, inilah yang dia membuat kata kerja itu atau membuat fi'il itu terikat dengan waktu. Ya, baik. Sekarang kita coba baca keterangan di bawah. Nomor 1, fi'il dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Kata kerja dalam bahasa Indonesia, verb dalam bahasa Inggris. Baik, yaitu setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja, menunjukkan perbuatan, ya, menunjukkan perbuatan. Baik, fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan. Nah, jadi dalam bahasa Arab
sebuah perbuatan itu sudah pasti ada keterangan waktunya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya Ustaz bilang makan, ya, orang masih bertanya sudah makankah, atau sedang makankah, atau dia menyuruh orang untuk makan. Tapi beda halnya dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalau orang Arab bilang makan, mereka katakan akala. Itu artinya sudah makan. Ya, kalau orang Arab bilang akala, itu artinya dia bermaksud sudah makan. Kemudian kalau orang Arab bilang yakulu, maka maksudnya ya ada seseorang yang sedang makan atau akan makan. Jadi kalau orang Arab, saya ulangi sekali lagi, kalau orang Arab bilang akala artinya sudah makan. Kalau orang Arab bilang yakulu artinya sedang makan atau akan makan. Nah, itu dia. Itu kelebihan bahasa Arab. Sama dengan kayak bahasa Inggris, ada keterangan waktunya, kata kerjanya beda. Untuk menunjukkan sekarang kata kerjanya beda, menunjukkan akan juga kata kerjanya beda. Ya. Kalau bahasa Indonesia dia butuh keterangan dulu, baru dia bisa tahu perbuatannya itu sudahkah dilakukan, atau sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Jelas ya, begini ya. Baik. Fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang, atau akan datang. Baik. Tanda-tanda fi'il. Perhatikan tanda-tanda fi'il. Untuk memudahkan mengenal fi'il, bisa diketahui dengan beberapa tanda. Ya. Jadi untuk mengetahui sebuah isim itu, untuk mengetahui sebuah kata, apakah dia isim atau dia fi'il, dia ada tandanya. Untuk mengetahui isim ada tandanya, untuk mengetahui fi'il juga ada tandanya. Kemarin kita udah belajar tentang tanda-tanda isim, ya. Salah satunya ya adalah tanwin. Kemarin yang udah saya jelaskan, adanya tanwin, kemudian bisa alif lam, dia bisa afwan. Yang pertama dia bisa kasroh. Kemudian dia bisa tanwin. Kemudian dia bisa alif lam. Ya, ada alif lam di depannya. Kemudian dia bisa dimasuki oleh huruf jar. Nah, itu beberapa tanda isim yang kita pelajari kemarin. Nah, silakan nanti balik-balik bukunya, baca kembali pelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tanda-tanda fi'il. Apa itu tanda-tanda fi'il? Perhatikan di sini. Nomor 1, diawali lafaz qad. Nah, berarti kalau ada sebuah kata, ya, ada sebuah kata didahului oleh huruf qad, contohnya qad qamatis shalah, maka kata tersebut bisa dipastikan dia itu fi'il. Nah, ya, contohnya qad qamatis shalah, berarti kata qamat, walaupun antum belum tahu artinya, tapi di depannya ada kata qad, maka qamati kita di situ adalah fi'lun. Jelas nih ya? Baik. Selanjutnya yang nomor 2. Perhatikan sini nomor 2. Diawali huruf sin. Seperti sayadhabu dan sayarji'u. Nah, di situ ada sa, kemudian yadhabu. Berarti yadhabu ini adalah fi'il. Ya, kenapa ada huruf sa di depannya? Walaupun nggak tahu arti yadhabu apa, atau antum nggak tahu arti yarji'u itu apa, tapi di depannya ada huruf sa, maka kata yadhabu atau yarji'u itu adalah fi'lun. Baik. Sekarang yang nomor 3, diawali huruf saufa. Saufa ta'lamun. Berarti ta'lamun itu adalah fi'il yang didahului oleh saufa, ya. Kemudian berakhiran ta ta'nis as-sakinah. Ya, ada ta ta'nis. Ta ta'nis artinya kalau nggak tahu, ta untuk perempuan.
Ta untuk perempuan, sakinah yang berbaris mati. Nah, lihat itu gambarnya itu. Ta, kemudian barisnya baris sukun, yang menunjukkan jenis perempuan seperti, nah lihat situ, qalat, ja'at. Nah, antum nggak tahu apa arti qalat, apa arti ja'at, nggak tahu. Tapi ada ta di situ, maka tahulah antum kata qalat dan ja'at itu artinya adalah kata qala dan ja'a itu adalah dia fi'il. Bisa dipahami ya sejauh ini ya? Baik. Nah, lihat lagi catatan di bawah, catatan. Sa, nomor 1, sa akan menunjukkan waktu yang dekat. Berarti kalau orang Arab misalnya bilang sa'adhabu atau sayadhabu, yadhabu itu pergi, sayadhabu akan pergi, berarti sebentar lagi dia akan pergi. Setelah dia ngomong itu dia akan pergi. Sayadhabu. Nah, itu dia. Paham ya? Baik, kemudian kata nomor 2 ada saufa yang artinya akan juga. Ya, menunjukkan waktu yang masih lama atau jauh. Nah, makanya dicontoh pada kata saufa nomor 3 tadi, saufa ta'lamun. Ya, sungguh ya, nanti kamu akan tahu. Maksud ayat ini ayat dari Al-Qur'an ya. Maksudnya itu kamu nanti akan tahu dosa dan pahala yang kamu buat dulu di dunia, atau balasan terhadap perbuatan-perbuatan kamu dulu di dunia nanti setelah kamu mati. Nanti di akhirat baru kamu tahu nanti. Nah, itu dia maksudnya. Paham ya? Makanya dia menggunakan kata saufa, bukan huruf sa. Baik. Kemudian nomor 3, untuk mengetahui fi'il, ya, bisa diperoleh melalui 2 cara. Nah, lihat. A, dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja. Ini berarti memang kalau antum nggak tahu, antum harus cari artinya di kamus. Itu maksudnya. Ya, dilihat artinya. Nah, kalau lihat arti antum nggak tahu, berarti antum harus kembali ke kamus. Lihat situ. Dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja. Harus dilihat maknanya itu menunjukkan kata kerja, perbuatan atau enggak. Contoh kalau misalnya buku. Buku itu menunjukkan pekerjaan atau enggak? Enggak. Tapi kalau misalnya kita bilang baca, oh antum enggak. Misalnya kata dalam bahasa Arab qoro'a, qoro'a antum nggak tahu artinya. Antum cari di kamus arti qoro'a membaca. Oh, membaca menunjukkan perbuatan nih kan. Oh, berarti ini adalah fi'il. Baik, selanjutnya. Nah, di situ contohnya apa? Yaqra'u dan yaktubu, membaca ataupun menulis. Baik. Selanjutnya, perhatikan. Melalui tanda-tanda tersebut di atas, ya, tanda-tanda tersebut di atas, maksudnya yang tadi ada sin, ada saufa, ada qad, kemudian ada ta ta'nis as-sakinah. Itu tadi maksudnya. Ya, ada qad, sa dan saufa, kemudian ada ta ta'nis as-sakinah. Melalui tanda-tanda yang kita sebutkan tadi. Nah, berarti antum ya dengan mengetahui atau menghafal ya tanda-tanda fi'il yang 4 tadi, antum sudah mengetahui salah satu cara mengetahui apakah sebuah kata itu isim atau bukan. Karena cara yang pertama tadi adalah dengan mengetahui makna kata tersebut, apakah dia menunjukkan perbuatan atau kata kerja atau tidak. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengenali tanda-tanda yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Ada qad yang pertama, kemudian ada saufa, ada sa, ya, kemudian adanya ta ta'nis as-sakinah. Nah, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, contohnya apa? Untuk lihat di sini. Qad aflahal mu'minun. Nah, lafaz aflaha adalah fi'il karena didahului oleh lafaz qad. Nah, itu kan. Nah, yang selanjutnya sayasla. Nah, lafaz yasla adalah fi'il karena didahului huruf sa. Kemudian alimat dan tabbat adalah fi'il karena berakhiran ta ta'nis atau ta mati yang menunjukkan perempuan. Saya rasa ya pelajaran yang saya ajarkan hari ini sudah jelas. Saya harap antum benar-benar
peduli dengan pelajarannya, ulangi pelajaran di rumah, dibaca, dipahami supaya menambah ilmu antum, supaya bertambah ilmu antum dan tidak sia-sia antum sekolah di Ulun Nuha. Ya, artinya antum ya belajar di sini memang mendapatkan ilmu, bukan sekedar dapat nilai, karena nilai itu bisa dimanipulasi, apalagi di masa-masa COVID seperti ini. Ya, jadi ilmu itu memang harus benar-benar dipelajari, beda dengan nilai. Baik, saya rasa sekian pelajaran kita untuk hari ini. Ya, saya harapkan antum belajar dengan serius benar-benar supaya ilmu antum bertambah. Karena bahasa Arab, ilmu nahwu ini salah satu bagian dari ilmu bahasa Arab, adalah bagian dari Islam itu sendiri. Maka bagaimana antum bisa memahami agama Islam kita ini tanpa memahami ilmu bahasa Arab? Ya, mana Al-Quran kita diturunkan dengan bahasa Arab, tulisan-tulisan ulama kebanyakan ditulis dengan bahasa Arab. Maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa agama kita, yaitu bahasa Al-Quran yang dengan bahasa Arab. Baik, sekian saja pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.